Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu di channel saya 78 menjadi catatan amal soleh buat kita dan menjadi wasilah untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, hari ini kita kembali ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Kita kirimkan Fatihah dulu sebelum kita masuk pada materi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Wa summa ila wa ususun idrutus Ibnu Sumair Ibnu Wadrutus Sumair Ibnu Sumair Al-Hadrami Ibnu Sulaim Astagfirullahaladzim. Summa ila hadratus Sulaim Ibnu Sumair Al-Hadrami Saulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih bahas tentang rukun iman. Faslun arkanul iman sittatun. Faslun pasal tentang rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billahi, beriman kepada Allah. Yang kedua wa malaikati, kepada malaikatnya. Yang ketiga wa kutubi, kepada kitab-kitabnya. Jadi ada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul, kita harus mengimani semua isinya, termasuk kitab Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang pernah diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Juga kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kitab: Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, Zabur, Nabi Daud, ya, alaihissalam. Insya Allah dengan kita mengimani kitab-kitab yang Allah pernah turunkan kepada para rasul, maka itu bisa menyempurnakan iman kita. Menolak sebagian saja atau satu ayat saja yang ada dalam Al-Quran itu sudah kufur. Berarti kita sudah bermasalah akidah kita. Keyakinan kita pada Allah bermasalah karena kita meragukan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab suci Al-Quran. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Makanya di ngaji kitab Safinatun Najah ini bahas tentang rukun iman supaya kita percaya bahwa apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran, seluruh isinya, ayatnya dari juz 1 sampai 30, dari ayat 1 sampai ayat 6 yang ke 6666 ayat, semuanya adalah kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa diragukan lagi, nggak boleh diragukan lagi, nggak boleh disangsikan lagi. Semua adalah bersumber dari Allah dan sebuah kebenaran yang harus kita amalkan, kita yakini. Selain diyakini, yakin juga harus diamalkan. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita amalkan. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah kita yakini. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. La roiba fiha. La roiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan di situ. Maka dengan demikian kita harus yakin 100% bahwa isi yang terkandung dalam Al-Quranul Karim 100% adalah kebenaran. Kebenaran yang menjadi petunjuk buat kita, menjadi standar kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai kebenaran yang harus kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum-hukum yang harus mengatur seluruh umat manusia di bumi Allah ini dengan Al-Quran. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Maka ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza saat ini terzolimi oleh tentara Zionis Israel, maka sikap kita sebagai seorang muslim pun harus sedih dan juga berdoa. Kalau kita bisa mampu, kita membelanya. Bagi negeri-negeri yang dekat dengan Palestina, kewajibannya adalah menolongnya, membantunya untuk membela muslim Palestina di sana.
Nah, ketika mereka yang dekat di sana berdiam diri, berdosalah mereka. Berdosalah mereka, Allah akan menuntut. Allah akan mempertanyakan keimanan seorang muslim ketika muslim yang lain terzolimi. Kita diam saja, kita tidak membelanya, maka menjadi sebuah kemaksiatan. Menjadi sebuah yang akan mengundang murka Allah, yang akan membuat keridhaan Allah tidak akan turun kepada negeri-negeri yang dekat dengan jalur Gaza, dengan Palestina. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Mari kita berdoa kepada Allah untuk kemenangan pasukan pejuang para mujahid Palestina di sana, agar mereka bisa mempertahankan wilayah Palestina dari genggaman, dari rongrongan Zionis Israel. Hancurkan Zionis Israel dengan kekuasaan Allah. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Ya, kembali kepada rukun iman tentang mengimani kitab-kitab Allah, maka dengan kita mengimani kitab-kitab Allah, tentu semua hal-hal yang berkaitan dengan Islam kita akan dukung. Semua yang berkaitan dengan Islam kita akan cinta. Semua yang berkaitan dengan Islam kita tidak akan menolaknya. Ketika kita menolaknya, ketika kita membenci ajaran Islam, berarti keimanan kita itu palsu. Keimanan kita itu bohong. Keimanan kita itu dusta. Maka mari kita ambil pelajaran dari rukun iman yang ketiga ini, percaya kepada kitab-kitab Allah untuk meyakininya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.